Ya Marot, ini kita harus bisa ngeramal dengan detail banget. Ini makanya lampu yang ada di sini coba lu rasain. Berasa kan? Berasa. Ini tambahin getarannya lagi ya. Iya. Berasa Marot? Iya. Bentar lagi bakalan ada yang datang ke sini nih. Iya. Yang bakalan ngeramal kisah-kisah misteri. Gimana Marot? Gimana Marot? Ada, udah kelihatan. Udah kelihatan banget. Ada di situ, di Tonight Show. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa di Tonight Show. Selalu kita ingatkan untuk Tonight Lovers semua dimanapun kamu berada, selalu menjaga protokol kesehatan, ya pakai masker, jaga jarak. Betul. Dan Malam hari ini, ya itu. kembali lagi hari Kamis, malam Jumat. Wah, Suasana yang sangat mencekam. Kita bisa lihat di bangku-bangku penonton tidak ada orang. memang karena emang nggak ada penonton. Emang nggak ada penonton kan pandemi. Tapi semakin menambah seram dan menakutkan malam hari. Kita masuk ke Kamis Gembira. Misteri dong, masa gembira? Masa gelap-gelap gembira? Masa gelap-gelap gembira? Udah mencekam, dibangun susah-susah, Kamis gembira. Kita Ngaco masuk ke aja. Kamis Misteri. Misteri. Beredar di sosial media baru-baru ini video Deddy Dukun yang bercerita tentang Melly Guslo katanya kesurupan. Kita lihat yuk videonya yuk. Kita lihat seperti apa. Melly kesurupan, udah bawa pulang aja. Akhirnya sampai rumah dan Melly kalau nggak salah kesurupan dari sekitar jam 6 sampai habis maghrib lah, sampai menjelang subuh Melly nggak keluar. Pencet sana, pencet sini, diangkat sama teman-teman, berat sekali. Kita tidurkan di ruang tengahnya di Keadilan dan angkat berat sekali, nggak kuat. Dan akhirnya saya pencet, dia marah. Om Deddy jangan difokusir dong Nika. Nika kan cuma mau ngasih tahu. Nika kecelakaan, ini Nika soek, ini Nika robek, Nika pecah, ini Nika juga pecah. Dan Nika akhirnya meninggal. Dia pesan sama saya, Deddy tolong kasih tahu sama si X. Nika nggak terima. Kasus waktu nonton Michael Jackson di Singapura, begini, dia ceritain semua keluh kesahnya, tolong sampai Deddy. Langsung tambah Serem ya? Serem ya. Tambah belamang kita undang dukunnya mau? Ya, Mas Deddy dong. Iya Mas bener. Deddy, ya. Salah saya di mana? Iya, nggak bener. Kita undang dukunnya si Deddy. Iya. Ya kan? Ini dia Deddy Dukun. Iya, ini dia. Yang kalinya datang waktu terakhir Mas Deddy kesini, kita juga ngobrolin hal-hal yang mistis. Silakan duduk Mas Siap, Deddy. makasih. Mas Deddy Dukun. Ya. Mas Deddy, itu tadi yang kita lihat video TikTok Ya, dari yang beredar di media sosial. ya. Jadi itu ceritanya udah lama atau baru-baru aja sih? Udah lama waktu kejadian Nika ya. Begitu Nika meninggal, sorenya Melly ke Jakarta pulang. Menjelang maghrib masuk sampai subuh. Baru Masuk keluar. ke Melly. Melly? Ya. Oh, oke. Oh jadi ini nggak berapa lama setelah kejadian almarhumah ya? Ya, Terus masuk ke Melly. Melly. Dan waktu itu saya biasalah kalau orang kesurupan, biasalah kita bantu-bantu doa sedikit, kita pencet sana pencet sini. Dia marah, Om Deddy jangan dikeluarin dong, Nika kan cuma mau ngasih tahu. Terus Mel ayo ngilu Mel, maksudnya ikut Mel ikut. Jadi dia mau ngajak Melly waktu itu sampai subuh. Waktu subuh, azan subuh itu datang, terus Melly kaget gitu kan, sadar ternyata itu azan subuh. Melly itu udah hampir sampai sini Om. Oh ya? Udah mau keluar, Melly bilang itu, cuma pada saat azan subuh itu datang balik lagi, jadi nggak jadi, Nikanya keluar gitu. Kenapa sih datangnya ke Mas Deddy waktu itu? Kayak Siapa? seakan-akan pengen ngadu gitu. Iya, waktu itu Nika deket sekali sama saya. Waktu malam terakhir itu
Jadi besok dia meninggal, malam ini saya nggak tahu itu pembicaraan terakhir kan. Iya. Begitu jam 2 saya bilang saya pulang ya. Dia bilang jangan pulang dong, kalau Om Deddy pulang nanti semua pulang. Sampai dia tidur di sini saya, Om. Di porsi panjang itu tidur di sini saya, ditahan, saya nggak boleh pulang. Terus sampai jam 6, hampir jam 6. Om, udah pagi nggak enak loh sama tetangga. Akhirnya pulang. Begitu pulang Om Deddy bawa mobil Nika aja, dikasih kuncinya kan. Oh, mobilnya Om Deddy siapa yang bawa? Terus Nika kan besok syuting. Enggak, Nika syuting terakhir. Nah, pembicaraan itu kita nggak simak gitu. Iya. Ini kan syuting terakhir Om Deddy. Bawa aja mobilnya gitu. Mungkin kalau waktu itu saya bawa, dia nggak bawa mobil. Ya udah kejadian kan, akhirnya ya dia jalan. Besok subuhnya saya ada yang telepon cewek gitu. Halo, siapa ini? Nggak kasih tahu, mau ngasih tahu nih kecelakaan. Udah mati Om. Siapa itu nggak tahu? Nggak tahu. Sosok wanita. Sosok perempuan, tapi kayaknya suaranya suara Nika. Udah gitu saya telepon radio kan. Ini bener Nika meninggal. Bener Om Deddy. Nggak percaya, satu lagi radio. Nika meninggal nih, bener. Masih nggak percaya, satu lagi. Ini Nika meninggal bener-bener, baru saya percaya Nika meninggal. Gitu. Mas Deddy sebelumnya udah ini belum sih? Apa pernah bisa lihat-lihat atau sering dapat bisikan-bisikan gitu? Om Deddy kan emang gitu ya. Jadi kalau dia datang ya saya dibisikin. Jadi contohnya seperti kejadian waktu nikah itu saya sebenarnya udah dibisikin, cuma saya nggak Om. Saya pikir nggak mungkin lah, ya kan, masa Niko secepat itu kan, saya bilang nggak mungkin lah. Selain ya kejadian atau yang menimpa almarhumah, Mas Deddy emang bisa mendengar bisikan-bisikan ya berarti ya? Selalu dia orang yang di belakangnya dia sering ngebisikin hal-hal yang kadang-kala suka dilawan sama Mas Deddy, akhirnya berbuntut. Ya kayak jangan lewat sini nanti kecelakaan apa. Sering begitu pernah dia. Gitu. Saya pernah waktu itu bawa mobil sendiri kan. Kamu stop dulu. Siapa sini? Saya bilang saya lawan. Begitu saya jalan terus, begitu sampai pertigaan kejadian ditabrak tronton mobil saya ditabrak mobil tronton tuh hancur. Tapi untungnya Mas Deddy nggak apa-apa ya? Apa? Untungnya saya nggak apa-apa, dari samping. Gitu. Di sini ada juga yang kayak gitu Mas. Selalu dibisikin kayak 5 menit lagi, 4 menit lagi. Bukan itu. FD sama camper semua kan emang kayak gini, bukan dibisikin. Ya tapi kan itu kayak dibisikin. Iya bukan dibisikin, emang itu tugas. Maksudnya emang ada. Lu ngerti lah. Sih. Ngomongin soal bisikan-bisikan nih ya. Kita juga kedatangan lagi nih, pernah datang ke Tonight Show ya. Ini sampai seluruh kru kreatif semuanya pada ngerubung dia pas saya syuting. Nanya-nanya. Pernah nanya-nanya. Dia Indigo. Iya, Indigo ya. Nah, dia ini untuk menyelidiki ya sebenarnya apa sih yang memberi bisikan pada Mas Deddy itu siapa sebetulnya? Ya. Siapa tuh dia tahu? Ini dia Tiara. Ketemu lagi sama Tiara. Kami berikan. Untung nggak pakai P ya. Tiara Putri gitu kan disingkat Tiara. Jadi ya biar. Tiara ini sosok yang sebetulnya tadi dengan cerita tentang Mas Deddy ya. Saya mendapatkan bisikan-bisikan. Kamu bisa melihat nggak sih siapa sih yang bisikin Mas Deddy gitu? Sebetulnya pada hakikatnya kalau misalnya manusia udah meninggal itu ke alam selanjutnya. Iya. Cuman ada bentukan jin yang dinamakan korin itu. Jadi setiap kelahiran bangsa manusia itu biasanya diiringi juga diiringi kelahiran bangsa mereka gitu. Oke. Dia mengetahui cerita dari awal mula kehidupannya sampai dia meninggalnya. Biasanya yang mengaku-ngaku sebagai orang yang sudah meninggal itu dia, jin itu. Oh, dia berbentuknya mirip dengan. Iya. Bentukannya dia memanipulasikan seperti yang meninggal. Bentukannya, suaranya, kebiasaannya, Persis ya. gitu. Kenapa Korin ya? Iya. Kenapa kok bisa berkomunikasi dengan Mas Deddy? Karena kan seperti pada hakikatnya bangsa jin itu ingin mengganggu dan mengusik bangsa manusia. Ketika kita kosong, ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, bangsa mereka bisa dengan mudah mempengaruhi kita gitu. Dan tujuannya pasti ada tujuannya itu. Kan waktu terakhir kamu kesini juga ngobrol, orang kan ada yang apa istilahnya tuh ya? Menyerupai? Bukan yang ngikutin kita atau ngejagain kita. Nah, gitu. kalau itu biasanya dari leluhur. Itu apakah boleh nggak di boleh lihat sama Tiara? Boleh, takutnya ternyata Mas Deddy tidur lagi. Gila.
Tidur, bro. Makanya Om Deddy kita siapin kopi di sini. Boleh Tiara, silakan Tiara. Aku izin dulu ya. Iya, silakan. Om. Jadi tadi sempat di belakang layar itu kan kita sempat ketemu juga. Nah, pas kita ketemu itu kan aku lagi sendiri. Nah. Terus Om datang. Kenapa bertiga? Aku lihat. Dua Tiara berarti ya? Ada dua yang tadi ikut. Oh, berarti dua orang. Bentuknya? Yang pertama itu dia tuh kayak dari Jawa. Yang pertama, yang satu lagi itu tuh bentukannya cowok tapi badannya berisi. Badannya Kekar berisi. gitu ya? Dibilang kekar enggak kekar gitu-gitu juga. Jadi kayak berisi dan dia punya apa ya? Punya energinya tuh yang bener-bener bikin kita tuh kayak liatnya tuh gagah gitu. Makanya dari tadi dia naksir saya, Om. Bisa aja. Tapi berbahaya nggak buat, ya maksudnya ganggunya seperti apa? Atau teman yang menjaga Mas Deddy tentunya, malah gitu. Kalau itu pendamping, jadi Oh, pendamping. itu positif jatuhnya. Oh, positif. Jadi itu mungkin yang membisiki Mas Deddy juga ya? Oke, kemarin itu sempat Tiara waktu ke Tonight Show ya, sempat diminta sama kru juga untuk melihat-lihat keadaan di sekitar tempat kita lokasi syuting ini gitu ya. Ya. Dan katanya ada yang jadi, ada di sekitar studio ini ada yang jadi tempat hunian dari makhluk Nongkrong, halus. tempat nongkrongnya. Tempat nongkrongnya. Kita lihat aja yuk nih Kita videonya. lihat lagi cuplikan ini dia. Jadi sempat tadi aku kan sampai di parkiran Hah? dan lagi di situ aku banyak banget. Parkiran depan itu. Iya, banyak banget yang serupa kayak gini. Salah satu lokasinya ada parkiran, ada banyak makhluk kerdil kayak goblin. Aduh, Kayak goblin. Gimana kalau kita pulang aja lah? kita samperin dong. Ini ngapain? Ya, Apa untungnya? Nanti gue juga akan cerita kemarin gue sempat ke Bandung. Oh iya nih. Ini cerita sekarang aja. Sekarang, Ini Tiara. baru 2 hari lalu. Jadi waktu itu kan aku ke Bandung. Jadi jam Villa. udah pada tidur tua. semua, villa tua lah. Udah pada tidur, terus jam 4 tuh anakku bangun. Dia nggak mau tidur terus kan, tapi akan digendong. Lama-lama tidur, aku taruh, udah. Kira tidur udah, saya tidur juga. Tiba-tiba nggak berapa lama, di sini ada suara cewek, gitu. Kan kaget ya, aku buka mata, cariin karena kan orang penasaran ya. Sampai kamar mandi gue cariin nggak ada itu. Itu apa sih? Tadi ketika kakak mulai cerita aku langsung kelihatan Nah, bayangan. ini seru nih. Bisa didatengin sekarang nggak? Didatengin ke Bandung. Gue datengin, maksudnya kayak apa sih bentuknya? Dia itu salah satu seperti orang Belanda. Pakai bajunya juga orang-orang zaman dulu, dia tinggi banget, menjubah gitu. Bawahnya tuh ada manik-maniknya gitu. Dia pas pertama kakak datang ke situ, dia kayak tertarik. Tertarik. Wow. Oh, Boleh desa juga. wanita. Karena di situ yang aku lihat ya daerahnya itu emang daerah-daerah agak ini ya. Maksudnya ya dikatakan kota-kota banget enggak. Iya betul, Dikatakan desa-desa banget enggak. betul. Aku baru ngobrol ya. Ya, Oh, iya, kita iya. belum pernah ketemu sebelumnya. Kalau saya gini, kalau saya sekarang nih semenjak pandemi, kalau lagi syuting ini berasanya kalau megang muka tuh rata. Kenapa? Pakai facial. Oh itu nggak pakai facial, itu nggak apa-apa ya. Saya terganggu banget soalnya terganggu. Setelah ini, Baiklah. Ini mohon maaf, ini bukan saya sih menolak, cuman kata Saya kreatif. akan berangkat. Ah, Setelah ini saya akan ke parkiran dan saya akan mencoba melihat lokasinya Ya. bersama Tiara juga ya. Ya, Tonight Lovers, sekarang kita sudah berada di luar nih. Tadi seperti kita bilang bahwa di kita parkiran akan, ini ya. ini ada Tiara sama Om Deddy ya. Tiara ini katanya pernah melihat di sekitar lokasi Parkiran. Tonight Show dan di parkiran ini ada beberapa makhluk yang menyerupai goblin ya. Iya, bukan hanya Tiara, tapi banyak tamu-tamu juga yang datang ke sini ngelihat, wah ada itu tadi di situ ada itu. Oke, baiklah Om, kalau sudah tidak sanggup Anda bisa melambai. Kalau Om Deddy bisa Om lihat-lihat yang beberapa di sini. Ada sedikit saya lihat beberapa di sini ada. Sini ada satu, sana satu, dan di sana ada beberapa. Bentuknya selain anak kecil apa lagi Om? Apa ya? Ada gondoruo juga sebenarnya di sini. Makin serem ya. Kalau Tiara, yang kamu lihat goblin-goblin itu, Jadi goblin itu kan kayak perwujudan. Lihat nggak tadi apaan tuh? tangan lu. Iya, daripada kaget aja penonton di rumah. Kayaknya kurang bagus. Yang lanjut gimana?
Jadi kan sebetulnya kayak goblin itu genderuwo. Dia suka menjadi besar, bentukannya bisa menjadi kayak kerdil. Terus Terus ya. ada pocong di sana. Ada pocong. Iya, aku dari pertama lihat ada pocong di sana. Terbang atau? Enggak, dia diem. Emang dia sering banget diem di situ. Itu kan ada tiang. Nah, nggak jauh dari tiang itu dia suka Yang diem di pintu situ. masuk ya? Oh iya, sekitar situ. Ada tuyul nengok di situ. Tuyul. Ada tuyul. Aku sempat gambarin sih satu boleh, boleh. Ini yang anak kecil. seperti goblin itu. Iya. Tapi mungkin gambarnya ya harap dimaklum. Seperti ini. Coba maaf. Ini aku lihat dia anak kecil. Tapi mukanya kok tua? Bukan tua, jadi kayak Kamu nyindir aku ya? giginya tuh tonggus. Cuma Oke. karena aku susah gambarnya, Iya, iya. giginya tonggos. Kok seperti manusia serigala malah ya? Tapi bentuknya kecil dia. Bentuknya kecil. Angin nih. Tapi pohon ini doang. Pohon yang lain dia tidak Iya. gerak. Pohon yang lain emang nggak gerak. Sekarang nggak gerak lagi. Karena tadi kita lagi ngobrol di sini. Yang aku pernah bilang, aku lihat ular yang kepalanya manusia itu. Dia tadi lagi di kepalanya lagi di atas ini. Waduh. Ular kepalanya manusia. Tadi dia gede banget lagi liatin kita ke bawah. Ini Egi bukan tadi yang mainin? Tahu. Gak ada Gue udah bilang nggak usah main-main begini, kenapa sih? Ini kenapa ganggu nggak sih, Tiara? Sebetulnya kalau untuk yang normal-normal aja sih nggak ganggu. Asal kitanya sopan ketika masuk ke tempat yang baru, ataupun kitanya juga menghargai mereka masing-masing atau kayak gimana, itu nggak mengganggu. Om Deddy bisa nggak sih buat saya bisa ngelihat gitu? Waduh, itu nggak bisa saya. Kamu ada kemampuan khusus juga ya? Nah, kalau itu kan nanti pun efeknya pasti ada. Mungkin kalau hanya untuk merasakan gitu. Mau dong, aku juga pengen tahu deh. Penasaran. Enggak, beberapa kali saya coba dibukain waktu itu tapi nggak bisa ngeliat. Coba kita coba dulu aja ya. Ayo, coba ya. Semoga aja bisa. Tapi aku belum. Boleh aku pegang tangannya? Boleh. Fokus aja merem. Ikutin ya. Belum. Pokoknya fokus aja, fokus. Feeling ada di mana? Nggak enaknya di mana? Ada bunyi lari tadi. Ini makin lama megang ini ada yang berubah dari saya. Nah, tadi goblin membesar. Kena minyak tanah kayaknya. Nggak, tapi aku fokus. Ini aku kasih satu titik yang emang ada sosok itu, bisa langsung ditunjuk aja sama kakak di mana. Di mana? Tunjuk. Nggak ada. Oh, berarti nggak fokus. Aduh, kapan dong saya fokus? Saya pengen lihat setan. Nggak pernah bisa. Iya, karena nggak bisa semua orang itu kita langsung kasih energi kita buat sensitif sama mereka. Tadi itu sebenarnya aku mau ngasih tahu satu titik. Iya, Yang titik itu? Aduh, Asian Games. Terus ya. Satu titik yang pas aku kasih energi itu untuk nunjuk di belakang ada cewek. Oh, Mereka di sini tuh memang di sini rumahnya atau main di sini. hubungannya apa sih dengan banyak mobil kok Iya. mereka kayak malah ini setan dulunya Apa siluman kang parkir? Sebetulnya nggak ada hubungannya karena ini parkiran atau apa, karena ini tempatnya terbuka. Jadi mereka tuh dengan mudahnya singgah ataupun mereka berkeliaran, itu sih pada dasarnya. Bukan karena tempat mereka di sini. Ada juga yang mungkin dia menetap di sini karena nyaman dan lain hal, tapi ada juga yang memang mereka datang untuk kayak ya main-main gitu. Tapi mereka nggak terganggu sama kita ya. Om Deddy kayak merasakan sesuatu, kayak mukanya mulai mengkilat ya. Ya udah, oke. Kalau gitu kita bergabung lagi di studio karena di Karena studio ada trio tarot nih, mereka bertiga akan ada membacakan cerita-cerita misteri. kisah-kisah misteri dari Tonight Love. Tiara, terima kasih udah datang ke Tonight Show. Terima kasih. Ini masih main sama kita ya. Ya. Thank you Tiara, thank you Mas Deddy ya. Silakan Trio tarot. Terima kasih Vincent dan Desta, dan kali ini bersama saya Marot dan saya Karot. Dan saya Tarot. Jadi udah pada cekik semuanya. Sudah. Tinggal dibuka. Cupid. Oke, saya yang ngocok. Saya jebol. Sekarang kita akan memberikan Saya nggak ngerti kalau ada
Ini ada cerita-cerita misteri dari kiriman Tonight Lovers. Kita akan membacakan sambil menerawang keberadaannya. Oke, kita masuk ke cerita pertama. Ardarini. Cerita misteriku adalah aku hidup di pinggiran kota Bantul. Ini daerah Jogja berarti nih kalau nggak salah. Nah, Simbah pada zaman itu pada suka nyimpan senjata zaman dulu berupa keris. Setiap malam satu suro, kerisnya itu dimandiin. Lah, kok aku begidik ya? Enggak demen aku nih ada dia nih Lihat ya. keris bisa berdiri sendiri sekitar 10 menit gitu. Wah, benar-benar misteri katanya. Jadi setiap dimandiin keris-keris itu ada yang bisa berdiri. Gitu. Ini dari siapa lagi ya, Parrot? Cerita misteri ini Enggak ada suara gerak gitu, Pak. nggak ada, Langkah-langkah. nggak ada siapa-siapa. Enggak ada ya? Aman ya? Ya, aman. Ini berasal dari burung kidul. Ya. Jadi berhubung lagi ada Kamis Misteri, dia pengen cerita horor juga. Katanya pernah waktu itu lagi naik gunung dan temen gunung asam ukur di leher. Aduh, pegang banget. Aduh, Jadi nggak pasti dia ngagetin, tapi kayak gitu. Ya. mari kita seriuskan. Iya, serius ini cerita misteri. Saya lanjutkan lagi dari burung kidut. Ya. Jadi katanya teman ceweknya tuh ketempelan. Mana waktu itu kejadiannya sekitar jam 9 malam. Jadi waktu itu dia lagi jalan paling belakang dan ngerasa kayak ada hawa yang gak beres. Udah dong. Ya. Dan ternyata benar katanya saat itu pas waktu dia ngelihat teman ceweknya, dia balik ngelirik dengan mata yang tajam dan berputar lehernya pelan ke belakang ke arah dia sambil melihat dia dengan mata tajam seperti Neng Kunti. Singkat cerita, aku samperin dia dan dia teriak ngelengking seperti layaknya Neng Kunti. Dari tadi dia nunggu di sini berarti tuh. Dia ada tempat duduknya tuh, lihat tuh ada tempat duduknya. Udah disiapin. Udah disiapin. Duduk aja duduk. Udah preparation aja. Ya ampun, capek juga sih, gue kasihan ini. Mana tadi nelponnya lama. Iya. Aduh. Ya udah, lanjut cerita ya. Ya lanjut cerita berikutnya, Carol. Berikutnya ya. Ada dari Fatan Radian, katanya pernah di pesantren dari masjid ngeliat ada siluet anak kecil di kamar asrama lagi gerak-gerak di depan jendela kamar itu. Yang pas dibalik ada ranjang besi 2 tingkat. Tiba-tiba, nggak usah kayak gitu dong. Tiba-tiba badan anaknya itu jatuh ke samping dan hilang dari jendela itu. Serem banget. Pas dicek ke kamar, ranjang besi itu ternyata masih ada pengaman besinya. Dan itu kejadian 3 hari berturut-turut setiap maghrib dari hari pertama lihat itu. Wow. Itulah beberapa cerita misteri yang sudah dikirimkan oleh Tonight Lovers. Setelah ini kita akan segera kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show. Masing-masing akan menyanyikan lagunya Om Ded dengan genre yang berbeda-beda, tapi secara acak. Ya. Langsung kita mulai. Peserta pertama adalah Vincent, silakan. Gablek. Sangat ini ya, sangat tidak surprise sekali ya. Pertama tuh. Coba kita acak dulu. Lagu Masih Ada dibawakan dengan cara Ska, oke. Ya, ini tampaknya nggak diacak, emang udah spesialis saya ya. Iya ya. Oke.
mataku. Yeay! Dan senyummu membuatku rindu. Bagaimana caranya kasihku, ku ingin jumpa dengan kamu. Bagaimana caranya? Goblin. Anden, Iya. itu yang Makasih. pertama Mas Yuri. penampilan dari Ya. Vincent. Makasih, Mas Yuri. Yang menjilat. Boleh. Berikutnya untuk Desta. Genre lagunya adalah diajakan stop. Ballad. Mantap. Ballad. Jadi kayak ancient melody ya. Sedih banget. Sedih banget nih. Ada bayangan di mataku dan senyummu membuatku rindu. Bagaimana caranya, oh kasihku, ku ingin jumpa dengan kamu. Bagaimana caranya? Sangat bagus sekali. Haruskah ku teteskan air mata di pipi? Harus. Aku curahkan sekali sini aja harus. Haruskah kau peluk dan tak lepas lagi? Tiada pernah ada kata bisa. Persiapan yang luar biasa. Mas, Bapak Luar biasa. nyanyi apa baca naskah tadi? Itu namanya the art of singing. Iya, itu improvisasi. Jangan ganggu Dewan Juri ya, tolong. Ini mohon bersikap adil, jangan mempengaruhi nilai ya Pak Dewan Juri ya. Ini benar luar biasa sekali penampilan dari Desta karena terlihat sekali backing vokal jauh lebih bagus daripada penyanyi utamanya ya. Bagaimana Iya, Pak. Dihalang-halangin nih, Sudah ya Pak ya. Banyak pada menang banget. Oke, terakhir satu-satunya peserta wanita kita pada malam hari ini ada Enzi Storia. Akan menyanyikan lagu masih ada dengan genre acak dulu. Stop. Dangdut. Oke, dangdut. Enzi silakan. Dangdut. Ada bayanganmu
Deddy dingin. Jadi ini adalah keputusannya Mutlak ya. Om Deddy ya. Semuanya oke. Jadi di antara Desa, Enzi, dan juga Vincent dengan berbagai genre, kira-kira siapa yang berhak untuk menjadi juara? Om Den, Ya. siapakah pemenangnya? Nomor 1. Desa! Saya udah tahu sih saya bakal menang. Oke lah kalau gitu kita langsung babak kedua aja nyanyi lagi. Sukses. Terima kasih buat yang udah nonton Tonight Show. Terima kasih buat My Music. Terima kasih buat semua Tonight Lovers yang mantengin kita